Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat dan juga iradatnya. Kita masih diperkenankan untuk duduk dengan sehat dan juga dengan nikmat iman serta nikmat Islam, yang dengannya kita akan melanjutkan pembahasan dari tata cara sholat dari kitab Manhajus Salikin. Di pekan yang lalu kita telah membahas mengenai doa iftitah dan juga isti'azah atau ta'awudz. Kita lanjutkan pada kajian hari ini mengenai Al-Fatihah. Bagaimana agungnya Al-Fatihah dalam sholat, yang ada keutamaan dan juga syariatnya ketika dibaca dalam sholat. Karena itu surah Al-Fatihah mempunyai posisi yang sangat penting. Khususnya di dalam sholat, yang tentu hadisnya agak panjang, yaitu hadis tentang ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Begitu juga Ar-Rahmanir-Rahim, demikian sama jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, hamadani abdi. Terus juga Maliki Yaumiddin, demikian sama kalimatnya, hamadani abdi. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini adalah antara aku dan hambaku. Ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka apa yang mereka pinta akan aku ijabah. Nah, itulah bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang benar-benar ikhlas dan juga bacaannya tepat dalam surah Al-Fatihah. Karena itu sholat mempunyai posisi yang sangat penting. Ia adalah imaduddin, tiang penyangga agama ini. Sedangkan tiang penyangga utama dari sholat itu sendiri adalah bacaan Al-Fatihah. Karena itu, kalau
Al-Fatihah itu tidak dibaca atau dia tidak mendapatkan Al-Fatihah, maka tidak akan sah salatnya. Yang surah Al-Fatihah itu berulang kali dibaca setiap muslim dalam setiap rakaat di dalam salatnya. Maka tidak heran bila tanpa membaca Al-Fatihah salatnya tidak sah. Namun tentunya sangat naif ya bagi seorang muslim yang tidak tergerak hatinya dan jiwanya untuk mendalami apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu diantaranya, atau apa yang ada dalam sholatnya, apa yang ia baca, tidak mau mendalaminya. Itu sangat naif ya, sangat disayangkan, terutama dalam membaca surah ini. Dan sudah seyogyanya bila semua muslim menghayati dan meresapi rahasia agung yang terkandung di dalamnya. Sebab ia tengah bermunajat kepada Rabb-nya. Salat itu kan munajat ya. Kalau kata para ulama, as-salatu itu artinya adalah ad-du'a'u. Artinya adalah doa. Karena itu salat itu munajat. Harus dengan hati yang khusyuk. Dan kalau dia ingin hatinya khusyuk, maka dia harus mempelajari tentang apa yang dibaca dalam sholatnya. Karena itu, yang nantinya kalau lebih khusyuk, lebih menghadirkan dialog ruhani dengan Rabb-nya, dan lebih dekat untuk diterima sholatnya. Bukan hanya itu, tentu seorang muslim juga berkewajiban untuk menuntut ilmu yang dengannya dia bagus bacaannya. Salah satunya ilmu tahsin ya. Bagaimana dia berbagus bacaannya, perbaiki bacaannya. Nah, sebagaimana itu juga sangat penting ya. Walaupun sejak selesai Ramadan kesananya belum lanjut lagi ya tahsin materi seperti biasa ya. Yang ada cuman koreksi dari bacaan-bacaan yang kita baca dari sholat subuh ya. Ya. Cuman koreksinya aja ya. Nggak diajarkan materinya. Karena memang waktu itu kurang kondusif juga ya. Dan malah ngurangan gitu. Nah itu beratnya Pak, menuntut ilmu itu udah kadang ngurangan ya, ngurangan gitu ya. Kamu belajar tahsin mah gak mau diperbaiki gitu ya, ayo we gitu, mental seperti itu ya. Nanti kita baca syariatnya, ini kita baru mendalami maknanya ya, baru pendahuluan. Kita masih pendahuluan nih. Nah, ada sebuah ulasan yang singkat dan renungan yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah terkait dengan rahasia bacaan dalam surah Al-Fatihah. Nah, dikatakan di sini
Bila orang yang sedang sholat membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau isti'adzah, ta'awudz, maka saat itu dia sungguh telah berlindung kepada satu pilar yang sangat kokoh. Ia telah berlindung kepada daya dan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak akan ada yang bisa menghentikan kekuatan Allah ya. Tidak akan bisa. Sekalipun manusia banyak gitu ya ingin memberikan kerugian pada seorang hamba, maka tidak akan bisa kalau Allah sudah menghendaki padanya karunia-Nya. Api yang mati Itu, iya. Dan dia juga berlindung dari musuhnya, yaitu diantaranya Syaitan dan kawan-kawannya yang terus-menerus memotong jalan menuju Robnya. Syaitan itu musuh yang terus berusaha menjauhkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu juga setan juga menyuruh agar tidak belajar. Kamu zaman ayana gitu ya. Udahlah, gak usah belajar lah. Kena masare gitu. Bobo lah. Panas-panas deh ya kan. Kamu pandemi gitu ya. Wah. Ada belajar offline langsung alasan, online juga alasan gitu. Online alasannya kurang efektif dan sebagainya. Sehingga akhirnya berhenti untuk belajar ya. Itu godaan setan ya. Karena itu bagaimana yang namanya setiap manusia itu tidak akan terlepas dari godaan setan ya. Walaupun dia orang yang soleh, malah lebih gede lagi ya godaannya ya Pak. Iya, lebih gede, lebih berat. Dan tujuan musuh ini yaitu menyeret orang yang sholat agar dalam keadaan yang terburuk, tidak khusyuk, tidak memperhatikan kaifiat, tidak memperhatikan rukun dalam sholatnya, wudunya atau taharahnya tidak benar, dan sebagainya. Itulah godaan setan. Nah setelah itu, dalam hadisnya panjang ya. Bila ia lanjutkan bacaannya dengan membaca, tentu sebelum hamdalah adalah bismillah ya, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ya. Ini memang belum kita bahas ya. Apakah basmalah lebih baik di sir atau boleh jar? Dua-duanya ada keterangannya ya. Baik yang jahar maupun yang sir. Jangan maksain jadi sir gitu ya. Ada orang yang terlalu lihat pada sebuah hadis gitu ya. Akhirnya oh yang jahar salah katanya. Tapi nggak konsisten gitu. Nanti gimana kalau misalnya ada imam yang jahar? Ya udah nggak apa-apa. Nggak konsisten, kita ikut aja katanya. Nah, itu jadi sebenarnya dua-duanya ada rujukannya ya. Mau di sir, mau di jahar silahkan gitu. Yang sir ya salah satunya riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Yang jahar salah satunya itu riwayat Al-Hakim ya. Nah, ketika dia membaca
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ia berhenti sejenak, seakan menunggu jawaban dari Rabb-nya, yaitu hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Hal yang sama juga ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ia berhenti sejenak. Ada juga jawaban yang riwayatnya asna alayya, hambaku telah menyanjungku ya. Asna alayya abdi ya. Riwayatnya ini beda ya. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ada juga yang sama ya, hamadani abdi di riwayat yang lain. Juga selepas membaca Maliki Yaumiddin, ia berhenti menunggu jawaban Rabb-nya. Jawabannya sama, hamadani abdi. Ku atau hambaku ya. Nih soalnya nih tulisannya rada ngacak nih. Kopas. Hambaku mengagunganku. Duhai, sungguh nikmat hatinya, betapa matanya terasa sejuk dan jiwanya penuh dengan kegembiraan tatkala mengetahui Rabb-nya mengatakan hambaku, yang diulang sebanyak 3 kali. Jadi seakan-akan kita dialog dengan Allah. Wahai hambaku, kata Allah. Betapa luar biasanya kalau kita meresapi makna itu. Dan afdolnya memang dibaca satu ayat gitu ya, berhenti satu ayat lagi berhenti gitu ya, nggak diwasol gitu ya, apalagi wasol semuanya gitu ya. Kalaupun misalnya ada yang diwasol, ya itu silahkan, diperbolehkan ya, karena emang nggak ada larangannya untuk diwasol ya. Dan bukan berarti harus ya dibaca terpisah per ayat, nggak harus gitu juga ya. Silahkan mau di waqaf ya, berhenti satu ayat, atau diwasol silahkan gitu. Diwasol misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Atau misalnya dipakai riwayat yang lain, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Boleh itu juga. Asal si makmumnya ngerti gitu ya. Kalau makmumnya nggak ngerti ya, ngapain sih imam bacanya gitu ya. Hafalan gitu. Nah, disalahkan, iya imamnya salah gitu, bacana gitu, padahal ada riwayatnya itu teh ya. Ada yang Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada itu juga. Masing-masing ada rujukannya. Nah itu matak pentingnya kita belajar ilmu fikih ya, belajar ilmu tahsin ya, riwayat juga ya sedikit aja gitu ya, semampuan gitu, karena nggak semua itu ya bisa pandai dalam riwayat, apalagi riwayat bacaan itu ya berat itu ya. Ya kalau masih ada riwayatnya, kalau beda mengucapkannya ya nggak akan apa-apa itu mah, karena kan masih ada riwayatnya. Tapi kalau misalnya salah bacanya, nah itu baru salah bacanya pasti akan berpengaruh pada arti gitu. Iya, akan berpengaruh pada artinya. Memang ada juga di riwayat yang lain ya, kayak waduh kalau saya ungkapin semuanya nih banyak nih ya. Kayak bacaan wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzaun, ada yang pakai yuhsyaru, ada juga pakai wa yauma nuhsyaru a'da ya, tuh kan ada yang pakai domir nahnu, ada yang pakai domir yang lainnya gitu kan. Nah itu ada yang pakai yuhsyaru, ada yang nuhsyaru ya, itu
Ada dua-duanya riwayatnya gitu. Tetapi itu tidak apa-apa karena satu sama lain ada sanadnya dari Rasulullah. Begitu juga ini kalau membaca wasol Al-Fatihah silakan aja. Tapi kalau satu surah penuh saya nggak menganjurkan ya. Itu terlalu berat itu ya. Tapi ya kalau misalnya ada yang membaca satu surah penuh wasol ya, mangga itu ya. Selama masih ada rujukannya. Nah yang terpenting bagaimana si Al-Fatihah itu harus dapat gitu ya. Masbuk misalnya, kemudian dia dapatnya ruku, nah itu masih diperselisihkan juga. Atau dia dapat Al-Fatihah setengahnya, itu juga diperselisihkan ya. Apakah harus nambah lagi setrokaat supaya bisa terpenuhi Al-Fatihahnya? Nah itu juga diperselisihkan. Tapi kalau memang di pendapat yang kami ambil yaitu dari Imam Al-Bukhari ya, tetap gitu ya, tambah satu gitu. Kalau dia nggak dapat Al-Fatihah atau dia cuma dapat sebagian gitu. Kalau tinggal bismillah aja baru ulangin. Kalau basmalah itu kan masih silang pendapat. Apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Itu juga. Iya. Kalau yang Alhamdulillahirabbil alamin ya itu jelas ada. Kalau yang basmalah apakah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan ya itu masih silang pendapat. Iya. Ketinggalan bismillah. Ya. Paling kalau misalnya ketinggalan Alhamdulillahirabbil alamin ya berarti dia ulangin gitu. Kalau basmalah sih masih mending gitu. Karena kalau dia mengambil basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah gitu. Tapi ada juga yang berpendapat dapat ruku, dapat rakaat. Nah, itu juga ada riwayatnya juga. Iya. Dan kalau saya lihat di berbagai rujukan gitu ya, beda-beda ya. Ada yang mendoifkan, ada ya memang kayak Ustadz Sukolnain itu ya, beliau mengatakan itu mendoifkannya gitu ya. Saya siapa itu lupa lagi ya, saya Albani kalau nggak salah itu ya. Atau ada juga yang mengatakan itu sohih, malah yang ruku dapat rakaat juga ada yang mengatakan ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya. Nah, ini juga kitabnya kan ini Manhajus Salikin. Ini masih panjang ya, bagaimana rahasia surah Al-Fatihah. Ya hendaknya kita pelajari, kita dalami agar kita bertambah kekhusyuan dan juga bertambah keimanan di dalam sholat kita. Insyaallah nanti lanjutnya di pekan depan saja ya mengenai tema ini. Besok kita lanjut lagi bahasan yang lainnya. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allah